apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi di Berita Medan bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang siswa ISI Yogyakarta asal kota Pematang Siantar menjadi korban pembunuhan oleh sekelompok orang. Polisi tangkap pelaku pelemparan batu pada bus yang menewaskan 1 penumpang di Jalan Lintas Sumatera April lalu. Polisi menetapkan 2 tersangka atas kasus longsornya tambang ilegal di Kabupaten Mandaling Natal. Informasi pertama untuk Anda, seorang mahasiswa ISI Yogyakarta asal kota Pematang Siantar menjadi korban pembunuhan oleh sekelompok orang di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut tangis haru keluarga. Tangis histeris keluarga tak terbendung menyambut kedatangan jenazah David yang dibawa dengan ambulan pada Senin sore kemarin. David Sialagan, seorang mahasiswa asal kota Pematang Siantar, menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Jalan Selokan Mataram, Seturan Catur Tunggal, Kabupaten Sleman di Yogyakarta pada Minggu dini hari kemarin. Korban David merupakan mahasiswa ISI Yogyakarta, satu rekan David mahasiswa asal Palembang tewas dalam perjalanan ke rumah sakit, sementara David meninggal di rumah sakit. David dimakamkan di samping makam ibunya di pemakaman Kampung Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar. Kronologis yang pasti terjadi perkelahian antara seorang rekan dia itu yang dari Palembang. Dilihatnya itu ditikam banyak, dia hanya membela sehingga dia ikut tertikam. Itu informasi yang sementara ini. Jadi dia hanya membela kawannya yang dikeroyok oleh Palembang. Orang Palembang itu kemarin sudah dikebumikan di Jogja. Itulah informasi terakhir yang kami peroleh. Baiknya nanti atau besok mungkin siapa yang mengantarkan dia tadi ikut dari Jogja, mungkin bisa informasi lebih jelasnya dari dia. David Sialagan baru 3 bulan meninggalkan Pematang Siantar untuk melanjutkan kuliahnya. Sebelumnya, David mengikuti perkuliahan secara daring di rumah. Pihak keluarga menyerahkan kasus ini kepada Polda Yogyakarta dan berharap para pelaku segera ditangkap. Yan Asmara melaporkan dari kota Pematang Siantar. Informasi lainnya untuk Anda, polisi menangkap pelaku pelemparan batu pada bus di Jalan Lintas Sumatera yang terjadi pada bulan April lalu. Aksi tersebut mengakibatkan seorang penumpang tewas. Pelemparan batu pada bus Sartika di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara menewaskan seorang penumpang. Pelaku pelemparan batu pada bus di Jalan Lintas Sumatera pada 29 April lalu akhirnya terungkap. Erikson yang berperan sebagai otak perencana sengaja membayar Bonar Sinaga selaku eksekutor dengan upah 3,3 juta rupiah. Tugasnya melempar kaca bus Sartika milik bekas majikan ES. Tindakan brutal ini dilakukan buntut kekesalan tersangka terhadap pemilik bus Sartika sasaran pelemparan ini. Pasalnya, pemilik bus memiliki piutang sebesar 5,5 juta rupiah terhadap tersangka Erikson yang pernah dipekerjakan sebagai pengemudi bus ini. Berjalan 2 tahun sebagai bekas supir, tersangka Erikson gerah lantaran sang bekas majikan belum juga melunasi hutangnya. Tersangka kemudian merancang pengrusakan agar sang bekas majikan merasakan kerugian yang dialaminya. Tanpa diduga, batu yang tadinya ditargetkan untuk memecahkan kaca depan bus malah mengenai kepala penumpang Ahmad Alwi yang duduk di belakang sang supir. Tersangka Erikson ditangkap di Kabupaten Batubara sehari setelah kematian korban. Sementara Bonar Sinaga ditangkap dalam upaya pelarinya di kota Pematang Siantar. Tersangka yang sudah diamankan ada 2 orang, rekan-rekan bisa lihat sendiri, ada otak pelaku dan ada eksekutor. Kemudian barang bukti yang sudah diamankan bisa disaksikan, ada handphone, kemudian batu yang digunakan untuk melakukan pelemparan, kemudian bus yang sudah diamankan ada di Polres Batubara, sepeda motor yang digunakan oleh eksekutor, kemudian ATM Mandiri di mana
telah melakukan beberapa saat melakukan eksekutor atau otak pelaku mentransfer jumlah uang sebagai upah. Namun karena perkara tersebut menjadi viral dan korban meninggal dunia, sehingga otak pelaku mengirimi kembali sejumlah uang lebih kurang 3 juta rupiah untuk digunakan sebagai modal pelarian. Aksi pelemparan batu yang dilakukan Eriksen Sianipar dan Bonar Sinaga berujung menewaskan Ahmad Alwi setelah sempat dirawat selama 6 hari akibat luka berat di kepala bagian belakang. Korban Ahmad Alwi bersama sang ibu dan adiknya akan mudik dari Kabupaten Batubara menuju Aceh. Keluarga menumpang bus Sartika menuju Medan untuk kemudian berganti bus menuju Aceh. Setelah 40 menit menaiki bus Sartika, tiba di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, bus yang ditumpanginya dilempar batu besar oleh tersangka dengan mengendarai sepeda motor. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang remaja ditemukan tewas setelah menghilang tergulung arus Sungai Limau Manis di Kabupaten Batubara sejak Sabtu petang. Jasad ditemukan sekitar 50 meter dari titik hilangnya korban. Sandi Saputra, remaja 17 tahun yang hilang di Sungai Limau Manis, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Minggu petang, ditemukan tewas oleh tim pencari BPBD Batubara. Sebelumnya, proses pencarian telah dilakukan sejak Sabtu petang kemarin. Jasad korban ditemukan sekitar 50 meter dari titik lompatannya ke sungai. Petugas kesulitan menemukan korban akibat derasnya arus sungai. Kendala yang kami hadapi waktu saat itu memang arus sungainya cukup deras. Kami coba untuk mengevakuasi korban, ternyata belum berhasil dikarenakan aliran sungai cukup deras. Dan setelah pencarian hari kedua pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, dan alhamdulillahnya setelah melakukan pencarian hari kedua, dan korban ditemukan tidak jauh dari korban jatuh, sekitar 50 meter dari tempat korban mandi. Jenazah korban langsung dievakuasi petugas untuk diserahkan kepada keluarga di Desa Sumberrejo, Kecamatan Datuk 50. Kejadian ini berawal saat korban bersama 4 rekannya bermaksud mandi di Sungai Limau Manis, Desa Antara. Namun karena arus terlalu deras, kelima remaja itu mengurungkan niat mandi sembari menunggu air surut di tepian sungai. Namun saat korban diajak pulang oleh teman-temannya, korban memilih tetap berenang dan melompat ke sungai. Kemudian hilang tergulung arus deras. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara.